Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat laporan, yaitu untuk fokus pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, kelas 6 SDIT atau Ambulu. Apa yang dimaksud dengan laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan, berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Laporan adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan sebuah kegiatan menurut buku tematik terpadu JSIT tema 1 kelas 6. Berdasarkan cara penyajiannya, laporan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu laporan lisan dan laporan tertulis. Laporan lisan adalah bentuk laporan yang langsung dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara lisan. Bentuk-bentuk laporan lisan: 1. Naratif, 2. Deskriptif, 3. Ekspositoris, 4. Argumentatif, dan 5. Persuasif. Laporan naratif adalah laporan yang menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca atau pendengar seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Sedangkan laporan deskriptif adalah laporan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca atau pendengar merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Selanjutnya, laporan ekspositoris. Laporan ekspositoris adalah laporan yang memaparkan sejumlah pengetahuan agar pembaca atau pendengar memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Dan laporan argumentatif merupakan laporan yang bertujuan membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca atau pendengar meyakininya. Dan yang terakhir, laporan persuasif. Laporan persuasif merupakan laporan yang bertujuan memengaruhi pembaca atau pendengar. Laporan ini memerlukan data sebagai penunjang. Jenis laporan selanjutnya adalah laporan tertulis. Laporan tertulis merupakan laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan, yaitu berupa rangkaian kalimat dan angka. Laporan tertulis memiliki beberapa jenis. 1. Laporan kegiatan, 2. Laporan peristiwa, 3. Laporan perjalanan, 4. Laporan hasil wawancara, 5. Laporan diskusi, 6. Laporan buku atau resensi buku, dan yang terakhir laporan penelitian. Laporan kegiatan adalah penyajian fakta-fakta berbentuk kegiatan atau aktivitas yang telah dilaksanakan. Ciri khusus laporan kegiatan adalah ada kegiatan atau aktivitas, nama jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan. Laporan peristiwa atau kejadian adalah penyajian fakta berbentuk peristiwa, proses terjadinya peristiwa, ciri-cirinya ada peristiwa atau kejadian, ada yang terlibat, waktu dan tempat peristiwa, dan proses terjadinya peristiwa. Laporan tertulis selanjutnya adalah laporan perjalanan, adalah penyajian fakta berbentuk informasi tentang perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan laporan hasil wawancara adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil wawancara dari narasumber. Laporan tertulis selanjutnya adalah laporan diskusi. Laporan diskusi merupakan laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil diskusi. Laporan buku atau resensi buku adalah laporan yang menyampaikan keunggulan dan kelemahan atau kekurangan buku. Yang terakhir, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil penelitian, baik yang berbentuk pengamatan, percobaan di laboratorium, maupun studi pustaka. Berikut adalah contoh cara membuat laporan. Laporan yang sederhana adalah laporan yang memenuhi unsur pokok, yaitu terdiri atas pembukaan atau pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi identitas umum laporan.
judul, metode objek pengamatan, tanggal pengamatan, wawancara, dan tempat pengamatan. Isi laporan berisi informasi umum, objek pengamatan, dan fakta-fakta yang diperoleh. Sedangkan penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan. Untuk membuat laporan, kalian perlu memahami beberapa tahapan berikut ini. Pertama, menentukan objek pengamatan. 2, menentukan tujuan pengamatan. 3, melakukan pengamatan atau wawancara atau penelitian pustaka. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan dengan menuliskannya dalam bentuk laporan. Laporan ini dapat bermanfaat sebagai upaya mendokumentasikan kegiatan penting yang telah dilakukan dan memudahkan dalam mengevaluasi serta melakukan perbaikan kegiatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah guru sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kita praktekkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.